Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas 7 saham di indeks LQ45 yang harganya turun 40 hingga 77%. Nah, apakah saham ini merupakan saham-saham yang sedang diskon? Mari kita bahas saja. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saham pertama yang akan kita bahas adalah saham EXCL. Teman-teman bisa lihat bahwa dalam 5 tahun terakhir, harganya sudah turun sekitar 40%, di mana pernah menyentuh titik tertinggi di angka 4060, tapi pernah juga turun hingga ke angka 1315. Dan pada saat video ini dibuat, harganya ada di angka 2260. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa EPS saham EXCL ini cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun, di mana pada tahun 2022 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dan pada saat video ini dibuat, mereka berhasil mencetak net profit sebanyak 981 miliar. Perusahaan ini punya dividen yield sekitar 2,2% dan punya PER 22 kali dengan PBV 1,4 kali. Artinya harga di pasar masih jauh lebih mahal dari modalnya. Sedangkan untuk rasionya sendiri, ROE 6% dengan NPM 4%, serta DER-nya 296%. Dari aspek rasio keuangan tidak terlalu menarik, dengan rasio profitabilitas yang rendah dan rasio likuiditas yang tinggi. Saham kedua adalah saham MNCN, di mana dalam 5 tahun terakhir harganya sudah turun 45%. Dari yang harga tertingginya 1.780, pernah turun hingga ke angka 675. Dan saat video ini dibuat, harganya di angka 725. Itu berarti angka pada saat video ini dibuat mendekati harga terendah 5 tahun terakhirnya. Dari aspek laba, EPS saham ini juga fluktuatif dari tahun ke tahun, di mana EPS pada tahun 2022 jika disetahunkan terlihat mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Dan net income-nya berjumlah sekitar 1,6 triliun rupiah. Saat video ini dibuat, perusahaan tidak membagi dividen dan punya PER 4 kali dengan PBV 0,5 kali. Artinya harga di pasar jauh lebih murah dibandingkan modalnya. Bagaimana rasio keuangannya? ROE 11% dengan NPM 22% dan mereka punya debt to equity ratio 13%. Secara sekilas rasio keuangannya bisa dikatakan baik dengan profitabilitas yang tinggi dan rasio DER yang rendah. Saham ketiga adalah BBTN, di mana dalam 5 tahun terakhir harganya sudah turun 47%. Pernah mencapai harga tertinggi di angka 3.200-an, tapi pernah turun hingga ke angka 837. Dan jika kita melihat harga pada saat video ini dibuat di angka 1.300, angkanya bisa dikatakan cukup mendekati harga terendah 5 tahun terakhir. Dari sisi EPS, saham ini terlihat menghasilkan kinerja yang terus meningkat setiap tahun, di mana kinerja tahun 2022 jauh lebih baik dibanding tahun 2021, dengan pencapaian net income sebanyak 2,27 triliun rupiah. Di sini kita bisa lihat bahwa dividen yield-nya sekitar 1,67% dengan PER 6 kali dan PBV 0,8 kali. Artinya harga di pasar masih lebih murah dari modalnya. Bagaimana untuk rasio keuangannya? ROE 14% dengan NPM 11%. Untuk rasio profitabilitas, BBTN bisa dikatakan cukup baik, di mana punya NPM dan ROE di atas 10%. Sedangkan untuk rasio debt to equity-nya, kita tidak bisa hanya melihat patokan dari rasio ini saja, tetapi harus membedah lebih jauh lagi, karena BBTN merupakan saham perbankan yang tentu saja DER-nya akan sangat tinggi. Berikutnya saham INTP, di mana harganya sudah turun 48% dalam 5 tahun terakhir. Pernah berada di angka tertinggi di 23 ribuan, tapi pernah juga turun ke angka 8.660. Dan saat video ini dibuat di angka 10.050, yang berarti harganya sudah mendekati harga terendah 5 tahun terakhir. Untuk kinerja labanya, bisa dikatakan saham ini juga fluktuatif labanya, di mana sempat mengalami peningkatan di tahun 2019, turun di tahun 2020 dan tahun 2021, dan turun lagi di tahun 2022. Artinya dalam 3 tahun terakhir, laba perusahaan ini cenderung mengalami penurunan secara konsisten, di mana pada Q3 saham ini menghasilkan laba sebanyak 946 miliar rupiah. Untuk aspek dividen, mereka punya yield sekitar 4,9% dengan PER 29 kali dan PBV 1,9 kali. Artinya harga di pasar jauh lebih mahal dari modalnya. Bagaimana untuk rasio keuangan? NPM-nya 8% dengan ROE 6%. Hal ini wajar karena laba perusahaan mengalami penurunan, sehingga tentu saja rasio keuangannya untuk rasio profitabilitas akan terlihat tidak terlalu baik.
Sedangkan untuk DER-nya sendiri masih 30%, tapi teman-teman juga harus melihat lebih jauh laporan keuangan perusahaan ini. Saham berikutnya adalah saham UNVR di mana harganya sudah turun 52%. Saham ini pernah mencetak angka tertinggi di harga 11 ribuan, tapi pernah juga turun ke angka 3.200-an. Dan saat video ini dibuat, harganya di angka 4.700, berarti mendekati harga terendahnya meskipun belum terlalu dekat. Untuk IPS-nya sendiri, terlihat di sini bahwa IPS perusahaan ini fluktuatif, di mana sempat mengalami penurunan dari tahun 2019 ke 2021, tapi kembali bangkit di tahun 2022, di mana dari Q3 labanya berjumlah sekitar 4,6 triliun rupiah. Untuk aspek dividen, yieldnya sekitar 1,4% dengan PER 29 kali dan PBV 31 kali. Ini sangat luar biasa, di mana dengan modal Rp150, saham ini diperdagangkan di angka 4.760, berarti 31 kali lipat lebih mahal dari modalnya. Bagaimana untuk rasionya sendiri? ROE 107% dengan NPM 14%. UNVR merupakan salah satu perusahaan yang sangat terkenal dengan rasio keuangan ROE-nya yang luar biasa, di mana itu berarti laba yang dihasilkan jauh lebih besar dari modal perusahaan secara keseluruhan. Untuk debt to equity-nya sendiri sangat tinggi di angka 253, yang berarti total hutang jauh lebih besar dari modalnya. Saham berikutnya adalah Wika di mana harganya turun sekitar 60%. Pernah mencapai harga tertinggi 2.500, tapi pernah juga turun hingga ke angka 675. Dan saat video ini dibuat di angka 765, berarti mendekati harga terendahnya. Dari sisi laba rugi, Wika merupakan saham yang punya kinerja konsisten menurun setiap tahun, di mana bahkan pada tahun 2022 IPS-nya bernilai minus. Artinya, perusahaan masih membukukan kerugian sebanyak 27 miliar rupiah. Dari sisi dividen, mereka tidak membagi dividen dan punya PER yang sangat luar biasa tinggi, yaitu minus 184 kali. Hal ini disebabkan karena mereka mencetak kerugian dan bukan laba. Sedangkan untuk PBV 0,5 kali, artinya harga di pasar masih lebih rendah dari modalnya. Untuk rasio keuangan sendiri otomatis akan menjadi minus karena perusahaan masih mencetak kerugian. Dan DER-nya sangat tinggi, di mana total hutang 435% dibandingkan modalnya. Nah, kita masuk kepada saham juara yang mengalami penurunan paling signifikan di indeks LQ45, yaitu HMSP, di mana dalam 5 tahun terakhir, harganya sudah turun 77%. Pernah mencetak angka tertinggi di angka 5.500, tapi pernah juga turun hingga ke 780. Dan harga pada saat video ini dibuat mendekati titik terendah dalam 5 tahun terakhir. Kemudian kita lihat dari sisi kinerja laba ruginya. Dalam 4 tahun terakhir, saham HMSP ini cenderung menghasilkan laba yang terus menurun setiap tahunnya, dari tahun 2019 hingga 2022, di mana hingga Q3 mereka membukukan laba sebanyak 4,9 triliun rupiah. Untuk aspek dividen, saham HMSP ini menarik karena memberikan dividen 7,5%. Hal itu disebabkan karena harganya sudah turun signifikan sehingga dividen yield-nya menjadi besar. Untuk valuasi, PER-nya 14 kali dengan PBV 3,6 kali. Artinya harga yang dijual ini 3,6 kali lipat lebih mahal dari modalnya. Dari sisi rasio keuangan, ROE 24% dengan NPM 5%. Hal ini tidak bisa dikatakan baik karena dalam 4 tahun terakhir laba HMSP cenderung terus menurun. Sedangkan untuk debt to equity-nya berjumlah 78%, yang artinya total hutang masih lebih kecil dari modalnya. Tapi ingat, teman-teman juga harus analisa mendalam dengan membedah laporan keuangannya. Bisa saja ada hal-hal terselubung yang teman-teman harus perhatikan. Oke, sekian pembahasan pada video kali ini. Bagaimana? Apakah dari 7 saham yang dibahas itu, adakah yang menurut teman-teman masih menarik, di mana harganya sudah turun sangat signifikan, 40 hingga 77%? Jika ada, tulis di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat. Thank you.